Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 2A dan 2B yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah cintai. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tematik ya. Tema 2, subtema 2. Mupelnya yaitu matematika. Dengan materi perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Nah, menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang ya. Nah, jadi sekarang tentang perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Nah, urutan pada bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Ya. Perhatikan contoh berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari kemarin. Perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Ini penjumlahan berulangnya ya. Jadi, yang dikalikan itu 4-nya ya yang dijumlahkan. 4 ini. Bilangan 4-nya yang dijumlahkan sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Ustazah ulangi. Jadi 3 kali 4 itu dalam bentuk konsep penjumlahan berulang yang dikalikan itu bilangan 4-nya. Ya. Bilangan 4-nya yang ditambahkan sampai 3 kali. Nah, angka depannya ini 3. Jadi dijumlahkan sampai 3 kali bilangan 4-nya ini. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kalau dibalik atau ditukar dengan sifat pertukaran perkalian, nah 4 dikali 3 hasilnya tetap sama ya. Hasilnya tetap sama, tapi ingat bentuk penjumlahannya berbeda. Ya, bisa dipahami, disimak baik-baik ya anak-anak ya. Nah, diperhatikan benar. Bentuk perkaliannya dibolak-balik hasilnya sama. Akan tetapi dalam bentuk penjumlahan berulangnya itu berbeda ya. Berbeda. 4 dikali 3 berarti bentuk penjumlahannya itu 3-nya ini, bilangan 3 ini ya, dikalikan atau dijumlahkan ya. Dijumlahkan sampai 4 kali. Lihat angka depannya ini 4. Ya. Dijumlahkan sampai 4 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, begitu ya. Itu konsep penjumlahan berulangnya. Walaupun bentuk perkaliannya di bolak-balik atau ditukar, hasilnya tetap sama, tapi konsep penjumlahan berulangnya berbeda. Ya. Nah, jadi 3 kali 4 itu sama artinya dengan 4 dikali 3. Ya. Sama dengan 12. Sama-sama hasilnya 12. Ini adalah yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, anak-anak. Nah, apakah kalian sudah pada paham contoh di atas? Nah, contoh ini. Nah, Ustazah yakin anak-anak pasti sudah paham ya, sudah dipelajari di rumah dengan ayah atau bunda. Oke, selanjutnya. Nah, jika kalian sudah paham sifat tersebut, maka kalian dapat menentukan hasil perkalian seperti berikut. Contoh, 2 dikali 5, tadi sama ya caranya dengan yang sudah Ustazah jelaskan di awal, itu sama dengan bilangan 5 ini dijumlahkan sampai 2 kali ya. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sama halnya dengan 2 dikali 6.
Yang dijumlahkan adalah bilangan 6-nya. Jadi 6 ditambah 6 sampai 2 kali. Karena angka depannya ini 2. Ini adalah bentuk perkalian dengan angka 2 ya. Sama dengan 12. Jadi perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlah bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Jadi kalau ada perkalian dengan angka 2 itu sama artinya dengan kita menambahkan atau menjumlahkan bilangan tersebut sampai 2 kalinya. Contohnya seperti ini. 5 ditambah 5 dan 6 ditambah 6. Jadi 2 kali dijumlahkan ini. Hasilnya 5 tambah 5, 10 dan 6 tambah 6 adalah 12. Bentuk perkaliannya ini ya, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya. Ini perkalian dengan angka 1. Ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5 dikali 1. Sama dengan 5. Nah, ini walaupun dibolak-balik dikalikan dengan angka 1 pun tetap hasilnya 5. Jadi, perkalian bilangan dengan 1 atau angka 1 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya. Jadi, angka berapapun jika dikalikan dengan 1, itu hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Hasilnya sama, bilangan itu sendiri ya. Nah, selanjutnya, perkalian dengan angka 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0. Sama dengan, ya tetap 0. Nah, kenapa kok 0 tambah 0? Enggak 2 ditambah 2. Lihat anak-anak, yang dijumlahkan itu, ya, angka 0-nya, bilangan 0-nya. Bilangan 0-nya ini dijumlahkan sebanyak 2 kali, bukan 2 yang dijumlahkan, ya. Nah, ini bawahnya 0 kali 2 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0, tetap sama. Walaupun dibolak-balik posisinya ya, tetap sama. Nah, perkalian bilangan dengan 0 hasilnya tetap 0. Jadi, angka berapapun jika dikalikan dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Oke, perkalian dengan angka 0. Mengalikan dengan bilangan 0 artinya menjumlahkan bilangan 0 sebanyak bilangan yang dikalikan. Tadi sudah jelaskan. Nah, contohnya ini juga. Udah kasih contoh lagi ya. 2 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ada 2 penjumlahan bilangan 0. Jadi yang dijumlahkan itu yang 0-nya ya. Ada 2 penjumlahan ini. Nah, 4 kali 0. Nah, ada 4 penjumlahan bilangan 0. Hasilnya tetap 0 ya. Walaupun dikalikan dengan angka berapapun dan dikalikan dengan angka 0, angka berapapun itu hasilnya tetap 0. Nah, ini tadi. Pokoknya perkalian semua bilangan dengan angka 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, perkalian dengan angka 1. Contoh, 6 kali 1. Nah, ada 6 penjumlahan bilangan 1. Jadi yang dijumlahkan adalah bilangan satunya, bukan 6-nya ya. Ini adalah konsep perkaliannya. Ya, 1 ditambah 1 sampai 6 kali. Nah, tetap hasilnya 6. Seperti ini ya. Jadi angka berapapun, perkalian bilangan dengan angka 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Angka berapapun dikalikan dengan angka 1, hasilnya tetap sama, bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perkalian dengan angka 2. Contoh, ini ya, 2 kali 4. Yang dijumlahkan adalah bilangan 4-nya. Jadi ada 2 penjumlahan bilangan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, ini sama ya. Oke. Perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Ya. Ini ya, seperti ini tadi udah saya jelaskan. Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah kerjakan Bu Petik halaman 45 hanya nomor 2 saja. Di Bu Petik ada kekeliruan ya anak-anak. Pengetikan nomornya itu kan ada 3 nomor 3 itu ada 2. Jadi yang nomor 3 pertama itu diganti nomor 2 ya. Nah, jadi yang dikerjakan anak-anak adalah nomor 2. Ya, dikerjakan di buku tugas matematika dari poin A sampai O. Dengan cara penjumlahan berulang. Ditulis di buku tugas dari A itu pakai cara penjumlahan berulang ya, seperti yang sudah Ustadzah contohkan di slide sebelumnya. Ustadzah pengen tahu caranya juga biar anak-anak paham cara mengerjakannya, tidak langsung misalnya
2 dikali 6 sama dengan 12, seperti itu ya. Tapi anak-anak tahu prosesnya, tahu caranya, tahu konsepnya ya. Itu yang Ustazah harapkan, oke? Nah, tugas selesai, difoto dikirim ke WA Ustazah. Begitu ya, seperti biasa. Oke, selamat belajar. Ustazah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.